Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji, puja serta syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat taufik, hidayah, inayah dan limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah masih memberikan kita kesempatan untuk senantiasa beramal soleh, menambah banyak, menambah berat timbangan amal kebaikan kita, yang mudah-mudahan itu semua akan menjadi pemberat timbangan amal soleh bagi kita nanti di yaumil qiyamah. Salawat biring salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, uswah qudwah terbaik bagi manusia sepanjang zaman, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia dari jalan kegelapan, dari jalan kedoliman, dari penyembahan manusia kepada makhluk, kepada penyembahan manusia kepada Khalik, dari jalan kesesatan kepada jalan dinul Islam. Begitu juga dengan keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah, senantiasa konsisten dalam mengikuti dan mensyiarkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita juga termasuk di dalamnya. Ikhwatufillah rahimakumullah. Dengan izin dan rahmat dari Allah, pada kesempatan malam yang penuh barokah ini, mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan keluarga kita juga mendapatkan berkah dari Allah. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, ikhwatu fillah rahimakumullah, kembali kita bertemu, bertatap muka, bersilaturahmi, bermuajahah dalam sebuah kajian online yang akan membahas tentang salah satu sirah biografi dari Rasul kita Muhammad SAW, sosok yang agung
sosok yang mulia, nabi dan rasul akhir zaman yang akan membawa manusia kepada keselamatan, membawa keberkahan bagi seluruh alam. Akan tetapi sebelum kita betul-betul masuk membahas tentang biografi, tentang sirah dari tokoh yang mulia ini, Rasulullah Muhammad SAW, maka tidak ada salahnya kalau kemudian kita sedikit membahas bagaimana perjalanan atau silsilah dari Rasulullah SAW, baik dari kedua orang tuanya, baik dari kakeknya sampai kepada kakek moyang dan nenek moyang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatufillah rahimakumullah. Rasulullah SAW adalah bangsa Arab. Bangsa Arab itu menurut para ahli sirah yaitu terbagi kepada 3 golongan besar, yaitu bangsa Arab ba'idah, yaitu bangsa Arab kuno yang sudah punah, yang sulit dilacak keberadaannya, sulit ditemukan sisa-sisa peninggalan mereka. Mereka terdiri seperti kaum Ad, kaum Samud, kaum Judais, atau kemudian juga ada kaum Imlak, disebut dengan istilah kaum raksasa. Mereka adalah manusia-manusia kaum yang memiliki tinggi badan luar biasa. Ada juga bangsa Arab Aribah, yaitu kaum-kaum Arab yang kemudian dikenal dengan Arab Qahtan. Dan yang ketiga ada bangsa Arab Musta'ribah, yaitu bangsa Arab yang berasal dari keturunan Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Dan dari sinilah kemudian Rasulullah SAW nasabnya berasal, yaitu dari keturunan Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu, sebagaimana yang diketahui oleh kita semua, Jazirah Arab adalah wilayah yang dikelilingi oleh padang pasir di semua titiknya. Sepanjang mata memandang berisikan tentang tanah tandus yang tidak memiliki sumber daya air dan tidak ditumbuhi oleh tumbuhan. Dan di sanalah kemudian bangsa Arab Musta'ribah ini bermula. Yaitu kalau kita tarik ke belakang, bagaimana sejarah perjalanan daripada nenek moyang bangsa Arab Musta'ribah ini, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah Khalilullah, kekasih Allah, disebut seperti itu dalam Al-Quran. Yang dalam perjalanannya kemudian beliau menikah dengan Sarah, salah seorang perempuan yang disebutkan dalam Qisasul Anbiya itu adalah perempuan paling cantik yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qadarullah kemudian setelah menikah beberapa tahun, 10 tahun, 11 tahun, beliau belum juga dikarunia anak, sampai kemudian Nabi Ibrahim dari Irak melakukan perjalanan sampai ke Mesir. Di sanalah kemudian hidup seorang raja zalim yang suka mengambil atau merampas istri orang, kalau istilah sekarang seperti itu. Maka kemudian Sarah ini ingin dimiliki oleh Fir'aun tersebut. Jadi Fir'aun itu adalah gelar. Fir'aun itu gelar, bukan nama orang, atau kadang disebut dengan Ramses. Jadi bukan nama orang. Fir'aun itu adalah gelar. Kalau di Indonesia seperti raja, atau apalah kaisar, kira-kira seperti itu. Kalau dalam struktur masyarakat Tiongkok disebut kaisar. Jadi Fir'aun itu adalah gelar. Maka kemudian satu hari Fir'aun Mesir ini hendak berbuat tidak senonoh terhadap Sarah. Lalu kemudian beliau berdoa kepada Allah sampai berkali-kali si Fir'aun ini kemudian gagal
mendolimi, berbuat aniaya kepada Sarah. Sampai kemudian Fir'aun sadar bahwa Sarah ini adalah perempuan solihah yang dekat dengan Allah. Oleh karena itu kemudian dia meminta maaf, bertobat, lalu kemudian sebagai bentuk permintaan maaf yang tulus kepada Sarah, diberikanlah salah seorang putrinya yang kemudian dikenal Hajar. Hajar inilah yang kemudian menjadi asisten atau bahasanya itu pembantu daripada ibunda Sarah. Ya. Lalu kemudian dinikahkanlah Hajar ini dengan Ibrahim atas keinginan daripada Sarah. Lalu tidak lama hamil, ya. Lalu kemudian melahirkan, tumbuhlah rasa kecemburuan di hati Sarah, sehingga kemudian untuk menghindari konflik, ya, Ibrahim kemudian membawa keluarganya yaitu Hajar dan bayinya Ismail ke sebuah tanah yang diberkahi oleh Allah atas petunjuk Allah. Nah, disitulah kemudian kota Makkah atau kemudian disebut dengan kota Bakkah. Ditinggal, ya, Hajar dengan Ismail hanya berbekalkan 1 kantong air minum dan 1 kantong kurma. Sampai beberapa hari kemudian perbekalan mereka habis. Lalu kemudian, ya, mereka kehausan dan kemudian lari sampai 7 kali, yaitu menjadi syariat dalam haji, yaitu sa'i. Lalu kemudian Allah berikan sumur Zam-Zam di bawah kaki Nabi Ismail kecil saat itu. Disitulah awal mula kehidupan kota Mekah. Singkat cerita, lalu kemudian, ya, berlalu beberapa waktu sampai kemudian Nabi Ismail ini beranjak dari bayi sampai kemudian batita dan balita, ya, melewatlah salah seorang atau sebuah suku besar yang kemudian dikenal suku Jurhum. Ya, mereka biasa lewat tempat itu tapi tidak pernah menemukan siapapun. Pada satu hari ketika mereka melihat lewat, mereka mendapati banyak burung terbang di atas sebuah tempat. Lalu kemudian mereka yakini itu ada orang dan ada air. Ternyata benar. Ya, di sana ada sebuah sumber air. Akhirnya kemudian kepala suku Jurhum itu meminta izin kepada ibunda Hajar untuk bisa tinggal di tempat situ. Inilah awal mula perkenalan Ismail alaihissalam dengan manusia lain selain ibundanya, yaitu Hajar. Dan Nabi Ismail kemudian tumbuh, ya, menjadi anak yang baik di bawah asuhan ibunya, bergaul dengan anak-anak suku Jurhum yang seusianya. Lalu kemudian, ikhwatu fillah rahimakumullah, ya, beberapa kali Nabi Ibrahim alaihissalam, ada yang mengatakan dalam sejarah itu 4 kali sepanjang hidupnya, yaitu menemui keluarganya yang beliau tinggalkan jauh, ya, di tanah tak bertuan, yaitu kota Bakkah atau kota Mekah. Riwayat yang sahih kemudian mengatakan 4 kali sepanjang kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengunjungi putranya. Kedua kalinya tidak bertemu, sekali ketemu, lalu kemudian yang sekali mereka kemudian hidup bersama. Ya. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa, ya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam bagaimanapun beliau adalah seorang ayah yang penyayang, ayah yang lembut. Kalau bukan karena perintah Allah Subhanahu wa taala, mustahil seorang ayah yang baik, ayah yang solih, yang meninggalkan anak dan istrinya di tanah yang tidak ada tumbuhan tumbuh di atasnya, tidak ada air yang mengalir di tanah tersebut. Ya. Lalu kemudian Nabiullah Ismail, ya, tumbuh menjadi remaja sampai kemudian beliau menikah dengan salah seorang putri dari suku Jurhum. Lalu kemudian Ibrahim menemui Ismail tapi ternyata tidak ketemu, ya, sampai kemudian dia bertemu dengan menantunya. Lalu sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, terjadi dialog, bagaimana kondisimu. Nah, lalu istri Ismail tersebut mengeluh, ya, mengeluh. Lalu kemudian beliau berpesan agar mengganti palang pintu rumahnya. Selang beberapa tahun kemudian datang lagi bertemu dengan istri Ismail dari seorang bangsawan Jurhum yang bernama Mudhad,
gitu ya. Di sanalah kemudian ternyata ini perempuan soliha, ketika ditanya beliau memuji Allah, lalu kemudian bahwa keadaannya baik-baik saja, sehingga kemudian Ibrahim alaihissalam berpesan agar Ismail alaihissalam mempertahankan palang pintu rumahnya, artinya tidak diceraikan. Nah, perlu kita ketahui bahwa jarak antara Mekah dengan Palestina itu lebih kurang sepanjang 1.500 km atau 900 sekian mil, 1.500 km. Pada saat itu kondisinya padang pasir tandus, luas, panas, dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam menempuh perjalanannya baik dengan menggunakan kendaraan unta atau dengan berjalan kaki. Ya, 4 kali sepanjang kehidupan beliau. Maka kemudian dari pernikahannya dengan putri Mudhad tadi, Nabiullah Ibrahim alaihissalam kemudian dikaruniai oleh Allah memiliki 12 orang putra. Yang ke-12 orang putranya ini kemudian menjadi 12 suku besar yang mendiami sekitar kota Mekah. Nah, dan kehidupan mereka itu adalah berdagang. Ya. Di antara 10 putra Ismail semuanya tidak disebutkan dalam masa berikutnya karena habis atau mungkin hilang di telang zaman. Yang tersisa hanya ada 2 orang, yaitu Nabit dan Qaidar. Ya, Nabit dan Qaidar serta anak cucunya. Inilah 2 orang dari keturunan Nabi Ismail yang kelak akan melahirkan suku-suku besar yang akan mendiami kota suci Mekah yang kemudian kita kenal dengan bangsa Quraisy diantaranya. Ya. Dari 12 orang inilah kemudian salah seorang cucu daripada Qaidar itu bernama Abdu Manaf. Abdu Manaf ya memiliki 4 orang putra, Abdu Syam, Naufal, Muthalib, dan Hashim. Nah, dari keluarga Hashim inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala ya mengeluarkan atau memilih Rasulullah Muhammad lahir dari sulbi, dari rahim keluarga dari Hashim bin Abdu Manaf. Dalam sebuah riwayat ya, Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha astafa min waladi Ibrahim wa Ismail, wastafa min waladi Ismail Kinanah, wastafa min bani Kinanah Quraisyan, wastafa min Quraisyin bani Hashim, wastafani min bani Hashim. Kata Rasulullah, sungguhnya Allah telah memilih Ismail dari anak cucu Ibrahim, memilih Kinanah dari anak cucu Ismail, memilih Quraisy dari anak cucu Bani Kinanah, memilih Bani Hashim dari keturunan Quraisy, dan memilihku dari keturunan Bani Hashim. Ini riwayat Imam Muslim. Ya, ini jadi nasab Rasulullah SAW baik dari jalur ibu, nanti dari jalur ayah, semuanya berasal dari orang-orang yang mulia. Semuanya berasal nenek moyang Rasulullah, kakek moyang Rasulullah itu adalah para bangsawan, para tokoh, para komandan, dan mereka adalah orang-orang penting di dalam kaumnya. Tidak ada satupun para ahli sirah yang mengatakan bahwa salah seorang dari nenek moyang atau kakek moyang Rasulullah SAW itu adalah orang-orang yang tercela. Dalam hal ini yang paling disebut adalah pelaku atau orang yang gemar melakukan perzinahan. Ya, disebut dengan zina jahiliyah. Padahal di masa itu hal itu lumrah, biasa, ya, atau orang banyak melakukannya. Tapi ya, Allah Subhanahu wa taala memindahkan ya Rasulullah SAW dari sulbi-sulbi orang-orang mulia, sulbi-sulbi orang-orang bangsawan, sulbi-sulbi orang-orang hebat, berpindah dari rahim-rahim perempuan-perempuan mulia, perempuan-perempuan hebat yang menjaga kesucian mereka sebagai seorang wanita. Demikian ya secara ringkas bagaimana nasab Rasulullah Muhammad SAW. Dari kakeknya Ismail alaihissalam ya wafat pada usia 130 tahun. Sedangkan Ibrahim alaihissalam wafat di usia 143 atau 145 tahun.
Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala surat Al-Anbiya ayat 107 mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami, kata Allah, mengutusmu Muhammad, ya, melainkan menjadi rahmat, menjadi kasih sayang, ya, menjadi penyelamat bagi seluruh alam. Ya, inilah, ya, nasab singkat Rasulullah SAW. Kemudian ikhwatu fillah rahimakumullah, ya, saudara-saudari dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bagaimana tentang disebut dengan istilah keluarga besar Nabi? Ya, keluarga besar Nabi yaitu dikenal dengan Bani Hashim atau kadang disebut Bani Abdul Manaf, kadang disebut dengan Bani Abdul Muthalib. Ya. Lebih luas lagi itu disebut Bani Abdul Manaf gitu ya. Kadang disebut Bani Hashim. Ya, kadang lebih spesifik lagi disebut Bani Abdul Muthalib. Menurut riwayat-riwayat yang sahih disebutkan bahwa, ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib disebut seperti itu, bin Hashim bin Abdul Manaf seperti itu riwayat nasabnya Rasulullah SAW, merupakan putra dari sosok yang mulia Abdullah, putra daripada Abdul Muthalib, putra daripada Hashim. Hashim ini dalam sejarah nama aslinya adalah Amr. Ya, dalam sejarah seperti itu. Ya. Nama aslinya adalah Amr. Ya, lalu kemudian kenapa beliau disebut Hashim? Ya, jadi merujuk kepada apa yang beliau lakukan terhadap para jamaah haji yang mengunjungi kota Mekah. Hashim ini atau Amr begitu disebut adalah seorang dermawan besar, seorang bangsawan besar yang meletakkan dasar-dasar bisnis bagi keturunan atau lebih luas lagi bagi bangsa Quraisy di kota Mekah. Ya. Disebut Hashim karena beliau ini pekerjaannya adalah meremukkan roti, artinya begitu. Hashim itu adalah orang yang meremukkan roti, lalu kemudian roti itu disiram dengan kuah, dan itu adalah makanan paling mewah, ya, bagi penduduk Mekah saat itu. Dan Hashim ini kemudian atau Amr ini kemudian menyediakan makanan tersebut untuk jamaah haji. Karena salah satu tugas atau kemuliaan yang dimiliki oleh Hashim adalah beliau adalah seorang siqoyah, yaitu orang yang bertugas berkewajiban memberikan makan, memberikan minum, ya, kepada jamaah haji dari yang datang dari penjuru jazirah Arab yang melaksanakan ibadah haji ke kota Mekah. Lalu kemudian beliau juga lah yang meletakkan dasar-dasar, ya, Hashim ini, yaitu disebut dengan perjalanan dagang, asyita, as-soif gitu ya, dalam surat Al-Quraisy itu li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlata syita'i was-soif, yaitu bangsa Quraisy melakukan perjalanan dagang baik dalam musim dingin ataupun pada musim panas. Ya, itu diletakkan dasar itu oleh Hashim. Sehingga kemudian Allah abadikan hal tersebut di dalam surat Al-Quraisy. Ya, salah satu bentuk penghormatan, ya, kepada bangsa Quraisy dan kemuliaan bangsa Quraisy itu sendiri dalam struktur masyarakat Arab. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah berbangsa Quraisy. Lalu kemudian ya, Hashim ini kemudian wafat di kota Gaza, Palestina dalam satu ekspedisi dagang. Tapi sebelum wafat, beliau singgah di kota Madinah dan menikah dengan seorang putri, seorang perempuan yang bernama Salma. Ya. Salma atau lebih spesifiknya namanya Salma binti Amr, salah satu putri dari Bani Adi bin Najjar. Ya. Lalu kemudian setelah menikah, Salma mengandung, kemudian Hashim ini, ya, ke Syam dan wafat di Gaza.
ketika itu Salma sedang mengandung Syaibah. Syaibah ini adalah nama asli daripada Abdul Muthalib. Ya, disebut nama aslinya adalah Syaibah. Artinya yang beruban. Ya, ketika kecil, ya, Abdul Muthalib atau Syaibah ini memiliki uban di kepalanya. Maka kemudian diberilah nama Syaibah atau yang beruban. Kira-kira begitu. Lalu kemudian, ya, setelah kematian Hashim, saudaranya Muthalib ya mencari keponakannya di kota Madinah sampai ketemu, dipeluk dengan penuh haru tangis, lalu kemudian dibonceng dan meminta izin kepada ibunya itu Salma agar ya Syaibah ini dibawa ke kota Mekah ya untuk mewarisi tahta ayahnya itu Hashim sebagai salah satu bangsawan yang mengendalikan kota suci Mekah atau kota haram, tanah haram. Akhirnya kemudian barulah kemudian diizinkan. Ya, dinaikkan ke atas kendaraannya sampai di kota Mekah, lalu kemudian manusia mengatakan, "Hada Abdul Muthalib, hada Abdul Muthalib." Ini adalah budaknya Muthalib. Ya, sehingga kemudian Muthalib memarahi manusia. "Celaka kalian, ini adalah keponakanku, putra daripada Hashim." Disitulah awal mula kemudian nama Abdul Muthalib atau alias Syaibah itu, padahal aslinya namanya Syaibah, kemudian orang lebih mengenalnya dengan sebutan Abdul Muthalib atau budaknya Muthalib, kakek daripada Nabi SAW yang mewarisi tahta ayahnya setelah Muthalib wafat. Kemudian ya, Abdul Muthalib menjadi salah satu tokoh yang paling disegani, dihormati, bahkan disebut dengan Al-Fayyad atau orang yang dermawan, orang yang murah hati, orang yang sangat menjaga tali silaturahmi dan persatuan di kota suci Mekah. Ini kemuliaan daripada Abdul Muthalib. Lalu kemudian Abdul Muthalib memiliki 12 orang putra ya. Dalam kehidupan pernikahannya itu ada 12 orang putra yang beliau miliki. Ya, salah satunya adalah Abdullah ini. Dan memiliki 6 orang putri. Total putra beliau adalah putra-putrinya 16 orang, dari ada yang mengatakan 3 istri atau 2 istri. Nah, Abdullah ini adalah putra yang paling beliau sayangi, paling tampan, paling cerdas, kira-kira seperti itu ya, Abdullah ini. Nah, pada suatu hari Abdul Muthalib pernah bernazar bahwa jika putranya lengkap genap berjumlah 10 orang, maka ia akan menyembelih salah satunya. Qadarullah kemudian yang terpilih dari 10 orang putranya itu adalah Abdullah. Setelah diundi dengan anak panah, lalu kemudian keluarlah nama Abdullah, dan itu berkali-kali sampai kemudian ya Abdul Muthalib melaksanakan nazarnya hendak menyembelih Abdullah bin Abdul Muthalib. Walaupun kemudian dihalangi oleh paman-paman Abdullah, dihalangi oleh saudara-saudaranya. Ya, karena Abdul Muthalib ini adalah orang mulia, seorang mulia itu pantang ya, pantang mengingkari nazarnya, pantang mengingkari sumpahnya. Sampai kemudian ya, saudara-saudaranya atau putra-putra yang lain ya, memberikan pandangan kepada Abdul Muthalib agar meminta pendapat ya kepada salah seorang juru ramal, seorang perempuan juru ramal. Lalu kemudian dukun ya, pada saat itu pergilah Abdul Muthalib menemui dukun wanita tersebut, diadukan, diceritakan permasalahannya. Kemudian sang dukun itu memberikan solusi bahwa tulis nama putramu Abdullah di satu sisi, tulis kemudian di sisi lain nama unta. Ya, jadi Abdullah dibarter atau dibandingkan dengan 10 ekor unta. Terus seperti itu atas saran dukun itu. Ketika dikocok namanya keluar Abdullah, ditambah lagi 10 jadi 20, terus sampai kemudian 100 ekor unta. Jadi setelah 100 ekor unta, yang kesekian kalinya, ke 10 kalinya, ke 11 kalinya kemudian namanya yang keluar adalah unta. Satu Abdullah ya, diatnya penggantinya adalah 100 ekor unta. Dan itu menjadi hukum
di kalangan bangsa Quraisy. Siapa yang membunuh satu nyawa, maka diatnya adalah 100 ekor unta. Dan itu juga berlaku ketika di masa Rasulullah SAW. Ketika Islam datang, diat membunuh satu nyawa itu diatnya, penggantinya adalah 100 ekor unta. Begitu ya. Maka dalam hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan, ana ibnu dhabihatain. Kata Rasul begitu. Ana ibnu dhabihatain. Aku adalah putra dari dua orang yang dikorbankan atau dari dua orang yang disembeli, yaitu pertama Ismail. Kita tahu Nabi Ismail itu juga dikorbankan oleh ayahnya Ibrahim atas perintah Allah sebelum kemudian diganti dengan kibas atau dengan domba besar yang kemudian menjadi syariat kurban ya bagi kaum muslimin. Yang kemudian yang kedua Abdullah bin Abdul Muthalib ya, ayah daripada Rasulullah SAW. Maka Rasul mengatakan, ana ibnu dhabihatain. Aku adalah putra dari dua orang yang dikorbankan atau dari dua orang yang disembeli, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib, walaupun kemudian Allah ganti dengan 100 ekor unta. Ini kita berbicara nasab dari Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang mulia, baik dari jalur ayahnya atau dari jalur ibunya. Kemudian ya, menikahlah Abdullah dengan salah seorang wanita bangsawan kota Mekah ya, yang bernama Aminah binti Wahab. Salah seorang wanita, istilah kalau orang sekarang itu adalah bunga ya, atau wanita paling digandrungi, wanita paling diminati oleh pemuda-pemuda kota Mekah, menjadi rebutan, menjadi primadona. Qadarullah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menikahkan Abdullah dengan Aminah. Di masa mudanya Abdullah ini memiliki keistimewaan ini sempat dibaca oleh salah seorang dukun wanita. Kata dukun wanita tersebut, ada cahaya di antara alis ya, di kening ya. Ada cahaya di kening Abdullah. Maka pada suatu hari ketika Abdullah lewat, si wanita dukun ini kemudian memanggil Abdullah untuk diajak berzina, tapi kemudian Abdullah menolak. Sampai kemudian ketika Abdullah menikah, berkumpul dengan Aminah, lalu kemudian satu hari ya, Abdullah datang ke dukun wanita itu mengatakan, apakah engkau masih berminat kepadaku? Kata si dukun wanita itu, tidak ya, apa yang ada, keistimewaan yang ada pada dirimu sudah hilang. Nah itulah yang kemudian disebut kalau dalam bahasa orang itu nur. Jadi Rasulullah SAW ya hidup dari sulbi-sulbi orang-orang hebat, orang-orang mulia, para bangsawan, sampai kemudian ya masuk ke dalam rahim daripada wanita mulia, yaitu Aminah binti Wahab. Ya, itulah ya singkat sirah kisah bagaimana Rasulullah SAW ya, dari nenek moyang beliau sampai kemudian beliau berada di dalam kandungan ibundanya. Ya, ada yang mengatakan Abdullah menikah pada usia 24 tahun. Ada yang mengatakan Abdullah menikah di usia 18 tahun. Ya. Tapi yang lebih sharih, yang lebih jumhur ulama mengatakan yang paling banyak disebut itu adalah usianya 18 tahun. Ya. Usia itu adalah usia matang bagi laki-laki pada masa itu. Ya, karena mereka sejak kecil, laki-laki di Arab itu sudah diajari oleh orang tua mereka, dipersiapkan untuk menjadi tulang punggung, dididik secara mental, dididik secara fisik. Mereka juga diajarkan berbagai macam pengetahuan-pengetahuan yang lumrah dimiliki oleh pemuda-pemuda di kota Mekah Quraisy pada masa itu, termasuk di dalamnya adalah Abdullah. Inilah ya ayahanda daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menikah, kemudian Aminah hamil, Abdul Muthalib memerintahkan Abdullah untuk pergi ya, berangkat dalam ekspedisi dagang ke kota Syam. Satu riwayat mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan
Abdul Muthalib memerintahkan Abdullah untuk mengumpulkan kurma dari kota Madinah. Di sanalah kemudian Abdullah sakit keras sampai kemudian membawa kepada kematiannya. Kabar kematian itu sampai ke telinga istrinya yang sedang hamil 3 bulan, ada yang mengatakan 4 bulan saat itu. Nah, berita kematian Abdullah ini kemudian sangat diratapi baik oleh keluarga besarnya, terutama oleh Aminah binti Wahab istrinya. Sampai kemudian beliau Aminah ya membuat sebuah syair yang amat sangat menyentuh hati ya bagi siapapun yang kemudian membaca syair tersebut. Ratapan seorang istri yang begitu mencintai suaminya, kebanggaan bagi keluarganya, kebanggaan bagi kaumnya, dan meninggalkan sosok penting yang ada dalam rahim seorang Aminah binti Wahab. Ya, itu ya singkat sejarah daripada Rasulullah secara nasab. Ya, jadi sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa semua rasul itu berasal dari nasab orang-orang yang hebat, orang-orang yang mulia, orang-orang yang jauh dari perbuatan-perbuatan tercela yang dilaknati oleh manusia pada masanya. Ya, satu hal yang paling menjadi catatan ahli sejarah ya, bahwa nenek moyang, kakek moyang Rasulullah SAW itu adalah orang yang dalam sejarah hidupnya tidak pernah melakukan perbuatan zina, disebut dengan zina jahiliyah. Ya, apakah dari jalur ibu, perempuan-perempuan yang sampai kepada Aminah binti Wahab itu mereka adalah perempuan-perempuan mulia yang menjauhkan dirinya dari perbuatan zina, dari perbuatan selingkuh, padahal hal itu merupakan perbuatan atau hal yang dianggap lumrah, dianggap biasa pada masa itu. Ya, jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala ya menjaga, merawat, memelihara ya ruh daripada Rasul terakhir, Rasul yang mulia ini ya, tidak sembarangan sulbi-sulbinya ya, tidak sembarangan rahim-rahim yang akan sampai kepada titik di mana Rasulullah SAW kemudian dikandung sampai kemudian dilahirkan dari rahim orang yang mulia, perempuan yang mulia, yaitu Aminah binti Wahab. Ikhwatu fillah rahimakumullah ya, kelahiran Rasulullah SAW merupakan satu titik balik dalam sejarah peradaban manusia ya, Sayyidul Mursalin seperti itu disebutkan, yaitu Rasulullah SAW ya, lahir di tengah kabilah besar dari Bani Hashim di kota Mekah ya, tepatnya para ulama sirah mengatakan itu hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal ya, disebut dengan tahun gajah, yaitu tahun di mana ya kota suci Mekah dan tempat suci Ka'bah hampir diluluh lantakan oleh Abroha atau disebut dengan tentara bergajah yang berasal dari kota Yaman. Ya, Abroha itu ya karena iri, dengki ya, mengapa tempat suci mereka yang terbuat, yang notabene lebih indah, lebih bagus, ada yang mengatakan terbuat dari kristal putih, gereja yang dibangun oleh Abroha itu sepi ya, dari manusia, sedangkan Ka'bah yang notabene hanya batu yang dibangun ribuan tahun silam dipadati, dikunjungi oleh manusia setiap tahunnya sangat ramai. Inilah yang membuat kemudian Abroha murka. Nah, kelahiran Rasulullah itu bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi, sesuai dengan analisis atau perhitungan dari ulama-ulama sirah. Salah satunya adalah Muhammad Sulaiman Al-Mansur Furi. Ya, beliau mengatakan bahwa ya, tanggal 9 Rabiul Awal tahun gajah itu bertepatan dengan tanggal 20 atau tanggal 22 April 571 berdasarkan ya perhitungan ilmu falak. Ya. Juga dikemukakan oleh salah satu ahli astrologi yaitu Mahmud Pasha. Ya, mengatakan seperti itu bahwa
Rasulullah itu lahir pada tanggal 20 atau 22 April 571. Ya. Menurut banyak riwayat, salah satu Ibnu Sa'ad mengatakan bahwa Aminah ibunda Rasulullah SAW pernah menceritakan, ya, berdasarkan pengalaman beliau ketika hamil Rasul. Jadi kehamilan Rasulullah itu tidak memberatkan Aminah, tidak sebagaimana ibu-ibu yang hamil pada umumnya, lelah, letih, berat gitu ya. Tapi Aminah tidak merasakan apa-apa, ringan-ringan saja, ya. Jadi tidak ada keluhan-keluhan yang biasanya dikeluhkan oleh ibu-ibu hamil pada umumnya. Bahkan dalam sebuah riwayat dia mengatakan ketika melahirkan Rasulullah SAW itu, ya, kata Aminah binti Wahab ibunda Rasulullah SAW mengatakan, dari farjku, ya, dari farjku, dari kemaluanku, kata Aminah, keluarlah cahaya yang karenanya kemudian istana-istana yang ada di kota Syam tersinari oleh cahaya tersebut, ya. Dan para ulama kemudian meriwayatkan narasi yang sama, ya, di semua riwayat mereka berdasarkan pengakuan daripada Aminah binti Wahab ketika melahirkan Rasulullah SAW, ya. Di sumber-sumber lain juga mengatakan seperti itu. Inilah kelahiran Rasulullah SAW yang kelahirannya bahkan dinantikan oleh seluruh alam. Maka setelah Rasulullah SAW lahir ke dunia, ya, dengan penuh haru, ya, kemudian disambut riang gembira oleh keluarganya, terutama oleh ibundanya dan kakeknya Abdul Muthalib. Bahkan kemudian disambut riang gembira oleh seluruh alam, bangsa malaikat, ya, dan seluruh, ya. Maka disebutkan tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya. Rasulullah SAW diutus, terlahir sebagai rahmat bagi seluruh alam, ya. Maka setelah kelahiran beliau, Aminah mengirimkan pesan kepada kakeknya bahwa cucunya sudah lahir. Maka kemudian Abdul Muthalib datang ke rumah Aminah meminta izin, lalu kemudian dibawalah, ya, bayi Muhammad SAW itu keliling Ka'bah, tawaf, lalu kemudian, ya, Abdul Muthalib menamai cucunya dengan Muhammad, dinamai Muhammad. Itu adalah satu nama yang asing, tidak ada satupun bangsa Quraisy, ya, yang memiliki nama Muhammad tersebut. Sampai-sampai kemudian manusia mengatakan, mengapa engkau memberikan nama Muhammad kepada cucumu? Ini nama yang aneh, nama yang asing. Tidak ada satupun di antara penduduk kota Mekah memiliki nama tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah riwayat mengatakan, mengilhamkan kepada Abdul Muthalib, ke dalam hati Abdul Muthalib, untuk memberikan nama tersebut bagi cucunya, yaitu Muhammad, ya. Dalam Injil disebut Ahmad, ya. Dalam Taurat juga disebut Ahmad terus, gitu ya. Zabur juga menyebutnya seperti itu, sehingga kemudian, ya, dinamakan Muhammad yang memiliki arti orang yang mulia atau laki-laki yang mulia, ya. Maka Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan, berilah nama putramu dengan awalan Ahmad atau Muhammad, ya. Atau berilah putramu dengan nama-nama Rasul, dengan nama-nama malaikat atau nama-nama yang baik, ya. Tapi diutamakan yaitu diberilah nama putramu dengan nama Ahmad, ya. Lalu kemudian berita kelahiran Rasulullah Muhammad SAW ini sampai ke keluarga besarnya, termasuk adalah Abu Lahab, ya. Ketika Abu Lahab mendengar kabar tersebut, alangkah gembiranya Abu Lahab, ya, bahwa ponakannya yang yatim ini sudah lahir, ya. Jadi kegembiraan Abu Lahab inilah yang kemudian dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Allah alam shawab, ya, ada riwayat mengatakan seperti itu, bahwa Allah meringankan siksa daripada Abu Lahab, ya, setiap di hari Seninnya, gitu ya, walaupun kemudian ada kontroversi di dalamnya. Ikhwatu fillah rahimakumullah, ya, sebagaimana umumnya anak yang baru lahir, kemudian bayi Muhammad disusui oleh ibundanya Aminah, lalu kemudian wanita
pertama selain ibundanya yang menyusui Nabi adalah disebut di situ ya Suwaibah al-Aslamiyah. Ya, wanita ini merupakan budak Abu Lahab yang membawa kabar kelahiran Rasulullah tersebut, sehingga kemudian Suwaibah dimerdekakan Abu Lahab. Ya, sebagai hadiah kegembiraan atas kelahiran keponakannya, ya maka Suwaibah yang membawa kabar kelahiran Rasul Muhammad dimerdekakan oleh Abu Lahab. Ya, dari Suwaibah inilah kemudian Rasulullah menyusu juga beberapa laki-laki lain yang menjadi saudara sesusuan Nabi, termasuk adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi Hamzah bin Abdul Muthalib itu selain paman Rasul, dia juga adalah saudara sepersusuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya sejarah singkat ya sampai Rasulullah lahir ke muka bumi. Dalam riwayat lain, Rasulullah pernah mengatakan ya bahwa ketika Rasulullah keluar dari rahim Aminah, itu Aminah juga memberikan kesaksian ya, jadi tidak sebagaimana bayi-bayi pada umumnya, tapi Rasulullah ketika lahir itu langsung ya beliau menghadapkan wajahnya ke langit gitu ya. Ada yang mengatakan mengangkat kedua tangannya, wallahualam bishawab. Tapi begitulah ya keistimewaan yang tentunya diberikan oleh Allah hanya untuk manusia-manusia pilihannya, walaupun mungkin bagi orang umum terdengar aneh atau terdengar tidak lazim gitu ya, tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Rasulullah lahir, beliau sudah meletakkan tangannya di tanah dan menghadapkan wajahnya ke atas langit sebagai bentuk penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwatu fillah rahimakumullah ya. Ya, setelah Rasulullah SAW terlahir, lalu kemudian sebagaimana kebiasaan bangsa Arab, yaitu menitipkan putra-putrinya untuk diasuh, ya, disusui oleh wanita-wanita kampung, wanita-wanita yang tinggal di pedalaman-pedalaman, di dusun-dusun, di atas bukit, ya, tidak di kota-kota besar. Alasannya adalah untuk menghindari atau supaya jangan terjangkit penyakit atau sindrom kota besar. Ya, Mekah itu adalah kota besar, Mekah itu adalah kota modern pada zamannya. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu yang akan berefek buruk kepada putra-putrinya, nah biasanya perempuan-perempuan Arab, keluarga-keluarga Arab di zaman itu yaitu menitipkan atau mempercayakan agar disusui putra-putrinya itu diberikan kepada wanita-wanita di kampung agar mereka bisa tumbuh dengan baik, bermain dengan alam, ya, jasmani rohani mereka tumbuh sebagaimana mestinya ya anak-anak pada masa itu. Jadi ini juga sebuah ibrah bagi kita bahwa di zaman kita sekalipun saat ini ya, jadi kota besar itu selalu menyimpan atau selalu mengandung hal-hal yang kemudian disebut dengan istilah sindrom yang biasanya akan berefek buruk kepada putra-putri kita ya. Kalau anak-anak desa, anak-anak kampung yang tinggal di atas gunung ya, kalau dulu yang belum tersentuh teknologi, mereka bermain dengan alam ya, bermain dengan sekitarnya yang semuanya mengeksplorasi fisik mereka sehingga mereka tumbuh menjadi anak-anak yang kuat secara fisik, ototnya tumbuh, tulangnya kokoh gitu ya. Tapi kalau anak-anak kampung biasanya hidup dalam kemalasan gitu, malas ya, apalagi zaman kita sekarang ya, banyak teknologi yang membuat anak kita malas bergerak ya, mager istilah anak orang sekarang itu ya, hidupnya terlalu dimanjakan dengan teknologi sehingga kemudian mereka tidak mengeksplor fisiknya ya, sehingga kemudian ini berakibat kepada kelemahan otot mereka, kelemahan fisik mereka, kelemahan pada mental mereka. Ini bisa kita ambil sebuah ibrah bagaimana ya anak ini seharusnya tumbuh berkembang, yaitu harus kuat fisiknya, mental mereka juga harus bersih, jauh dari sifat atau sikap-sikap buruk khasnya
anak-anak yang tumbuh besar di kota-kota modern atau di kota-kota besar. Ikhwatu fillah rahimakumullah, kiranya saya cukupkan sampai di sini pada season ini. Insyaallah pada momen berikutnya, season berikutnya kita akan teruskan, kita akan lanjutkan ya perjalanan kisah sirah Rasulullah SAW ini, dimulai dari era atau dari masa persusuan, yaitu di perkampungan Bani Bakar. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Safikum katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.